Halo Sobat Kampus, selamat datang di podcast Smart Government Talk. Ruang ngobrol santai tapi berbobot yang membahas praktik ASN di lingkungan kampus. Hari ini, saya Anissa Nuresa Jausal atau kalian bisa panggil Caca, akan membahas topik yang dekat banget dengan keseharian kita, yaitu good practice versus bad practice ASN di kampus dalam mewujudkan smart governance. Hari ini saya akan bertindak sebagai MC ataupun pemandu dari podcast hari ini ya. Nah, bersama saya hari ini udah hadir 3 narasumber yang keren banget yang akan bersama kita selama podcast hari ini. Untuk narasumber yang pertama ada Dr. Giska Triputri, dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Halo Dr. Giska, selamat pagi. Halo, Bu Caca, selamat pagi. Selamat pagi, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah, oke. Nah, kita sapa narasumber kita yang kedua dari Bapak Joni Franky Samosir, dosen dari Politeknik Negeri Lampung. Halo Pak Joni, selamat pagi. Halo Bu Caca, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Sehat ya Pak Joni ya? Sehat, puji Tuhan Ibu Caca. Alhamdulillah. Oke, mungkin nanti saya panggil Pak Franky ya. Oke. Baik. Oke. Yang narasumber kita yang ketiga nih ada Bapak Dr. Ahfandi Ahmad. Selamat pagi Pak Fandi. Selamat pagi, Mbak Dr. Caca. Selamat pagi, Selamat Bapak Ibu pagi. semua. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Tanpa berlama-lama kita mulai aja yuk diskusinya ya. Jadi kita mulai dari good practice terlebih dahulu nih. Menurut kamu atau menurut sobat-sobat semua dan juga para narasumber, praktik ASN kampus yang sudah mencerminkan smart government itu seperti apa sih? Nah, kita mulai dari narasumber kita yang pertama ya, Dokter Giska ya. Gimana nih Dok, kalau misalnya menurut dokter? ya kalau bicara good practice di kampus, salah satu contoh nyata yang sering diberitakan adalah penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi ya, Bu Caca ya. Iya, iya Jadi Dok. ini bukan wacana lagi, karena memang secara nasional sudah difasilitasi oleh negara. Di kampus praktik ini mempercepat layanan tentunya, mengurangi resiko pemalsuan dokumen, dan semua proses tercatat secara digital. Ini sejalan dengan nilai akuntabel, ya, kemudian berorientasi pelayanan, dan juga konsep smart ASN yang berbasis digitalisasi. Nah, kenapa ini valid? Secara fakta, tanda tangan elektronik ini resmi memang digunakan secara nasional, difasilitasi oleh negara. Kemudian banyak PTN juga yang sudah menghapus tanda tangan basah untuk dokumentasi di internal. Kemudian selaras dengan agenda dari SPBE dan Smart Governance itu sendiri. Di sisi lain, dinilai ASN berakhlak ini mencerminkan berorientasi pada pelayanan tentunya karena mahasiswa tidak perlu lagi mengantri menunggu lama ya untuk proses tanda tangan dari dokumennya itu sendiri. Kemudian akuntabel di mana semua proses ini tercatat dalam sistem, terekam dalam sistem. Kemudian adaptif karena ASN mampu mengikuti perkembangan teknologi yaitu menggunakan elektronik gitu. Caca. Oke, baik. Terima kasih Dokter Giska. Nah, tapi menurut Dokter Giska nih, apa sih dampak positifnya secara langsung dari hal ini? Oke, dampaknya sangat besar ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan sebenarnya layanan menjadi cepat, kemudian transparan, dan meminimalkan kesalahan secara manual. Kepercayaan masyarakat atau mahasiswa tentunya penggunanya, kepercayaannya menjadi meningkat. Kemudian juga ASN ini juga bisa bekerja secara lebih profesional gitu. Kalau kita replikasikan ke unit lain, ini kuncinya ada pada standar sistem yang jelas, pelatihan SDM, dan komitmen dari pimpinan itu sendiri. Oke, baik, menarik sekali ini ya tentang digitalisasi, tentang bagaimana sih membawa kecanggihan ke dalam kampus ya. Ini benar-benar kalau misalnya sudah bisa diterapkan di seluruh tempat ya, di seluruh kampus, ini pasti akan sangat membuat mahasiswa menjadi lebih mudah dalam mengurus dokumen apapun itu ya nggak sih Dok? Oke, mungkin kita boleh move on ke narasumber berikutnya nih. Menurut Pak Joni atau Pak Franky nih ya, gimana sih Pak contoh-contoh dari good practice lainnya mungkin di sekitar Pak Joni atau di kampus ataupun di mana gitu Pak?
Ya, baik Bu Caca. Nah, salah satu contoh mungkin grup good practice lain yang faktual adalah kolaborasi dosen dan tendik atau tenaga pendidik ya Bu Caca di Mm-mm. dalam pengembangan pembelajaran digital. Nah, kita Hmm. sama-sama tahu nih Bu Caca, ini banyak Mm-mm. diberitakan sejak masa pandemi di mana kampus tidak bisa lagi nih bekerja sendiri-sendiri. Dosen Mm-mm. harus fokus konten akademik, kemudian tendik itu mendukung administrasi, dan Mm-mm. juga unit IT memastikan sistem berjalan dengan baik. Nah, maka Mm-mm. ini sudah mencerminkan sebenarnya kolaboratif di mana karena tidak bekerja sektoral lagi. Kemudian Mm-mm. kompeten karena saling melengkapi keahlian dan yang Iya, terakhir betul-betul. adalah Mm-mm. profesionalisme ASN. Ini Mm-mm. semua prinsip manajemen ASN. Begitu kira-kira Bu Caca. Oke, nah menurut Pak Franky ya mungkin saya panggil ya Pak. Kenapa sih Pak Franky menurut Ya. Pak Franky ini tuh penting untuk sebuah konsep smart governance gitu Pak? Nah, karena menurut saya, smart governance ini tidak hanya soal teknologi, Bu Caca, Mm-mm. tapi cara berpikir ASN. Mm-mm. Inovasi muncul ketika ASN terbuka, mau belajar dan juga mau bekerja sama. Praktik ini tentu bisa ditularkan lewat forum diskusi dan juga budaya kerja yang inklusif, Bu Caca. Oke, terima kasih insight ya Pak Franky. Nah dari tadi kita udah dapat Ya. contoh-contoh dari yang good practice ASN ya. Mungkin kita boleh spill sedikit nih ke sisi yang sebaliknya yaitu adalah bad practice dari ASN. Apa sih bad practice ASN yang masih sering terjadi gitu di kampus? Gimana menurut Pak Avandi dari sisinya Pak Avandi pernah ngeliat yang bad practice seperti apa sih di sekitar Pak Avandi? Boleh diceritakan nggak nih Pak? Ya, makasih banyak Bu Dokter. Saya kebagian yang bad-bad ini ya. Nah, Iya, menurut Pak. saya bad practice yang juga muncul di berita Mm-mm. adalah pelayanan yang masih lambat dan Mm-mm. berbelit-belit karena Iya. terlalu bergantung pada proses manual sih. Di Mm-mm. lingkungan kampus contohnya, ini bisa terlihat dari pengurusan surat yang harus datang langsung gitu. Iya, Nggak iya, iya. menunggu pejabat atau Mm-mm. berpindah dari satu meja ke meja yang lain. Nah, Hmm. akar masalahnya biasanya bukan sistem sih sebenarnya, tetapi Mm-mm. budaya kerja ASN yang tidak adaptif. Seperti Hmm. misalnya eh, resistensi ASN terhadap perubahan, kemudian Mm-mm. yang kedua kurangnya literasi digital, Mm-mm. dan yang terakhir budaya Mm-mm. kerja yang masih hierarkis dan tidak berorientasi pelayanan, Mbak. Kira Ya, itu ya. iya, setuju. Terus, ya, betul, Pak. Setuju banget itu, Pak ya. Nah, tapi menurut Bapak nih, itu kan misalnya sisi dari user ya, Pak ya, pengguna gitu ya, Pak ya. Tapi sebenarnya apa sih, Pak, dampaknya itu bagi kampus gitu, Pak? Nah, kalau dampaknya serius banget sih, Mbak. Akhirnya karena mahasiswa tuh merasa tidak dilayani gitu. Yang kedua, citra institusi pasti akan menurun. Dan tujuan smart governance itu tidak akan tercapai. Ini jelas Hmm. akan bertentangan dengan nilai-nilai berakhlak, terutama berorientasi terhadap pelayanan Oh, iya, dan benar-benar. nilai adaptif, Mbak. Nah, karena Hmm. itu pemerintah harusnya mendorong reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan. Kalau Hmm. ASN kampus mau berubah, itu harus dilatih, dievaluasi, sehingga Mm-mm. berbasis layanan. Best practice Hmm. ini sebenarnya kita bisa hindari sebenarnya. Mm-mm. Itu Mbak ya. Oke, jadi masih ada kesempatan atau chance untuk berubah menjadi lebih baik itu pasti ada ya, Pak ya. Oke, baik. Nah, tadi kan sebenarnya ini nih Pak Fandi juga ngomong sebenarnya ini bisa dihindari gitu. Nah, gimana ya Ya. kira-kira Pak untuk mencegah agar tidak terulang kembali bad practice ini, Pak? Iya, mungkin menurut hemat saya sebenarnya Mm-mm. solusi konkretnya itu adalah satu kita melakukan pelatihan digitalisasi berkelanjutan untuk Mm-mm. ASN yang ada di kampus-kampus gitu. Yang Mm-mm. kedua, evaluasi kinerja berbasis layanan. Dan Mm-mm. eh, yang terakhir itu adalah reward dan punishment yang adil bagi semua Wah, setuju banget itu, karyawan Pak. gitu ASN. Ya, kira itu Highlightnya Mbak. ada di adil pokoknya ya, Pak ya. Pokoknya ada di Nggak adil berat aja gitu sebelah ya. ya. Oke, mungkin atau Pak Franky ada yang mau ditambahkan nih untuk cara mencegahnya atau solusi lainnya gitu, Pak?
Ya, Bu Caca, terima kasih. Mungkin alternatif ya, alternatif lain yang menurut saya, Bu Caca, yaitu bisa membangun budaya inovatif, di Mm-mm. mana ini ASN tidak takut mencoba hal baru, dan pimpinan Hmm. memberi ruang eksperimen, begitu kira-kira Bu Caca. Oh iya, betul Pak. Mungkin kadang-kala ada waktunya kita udah berani, tapi nggak dikasih ruang ya Pak ya untuk eksperimen, Ya, betul ya Pak? benar, betul sekali Bu Caca. Iya Pak. Oke, nah dari Dokter Giska terakhir mungkin Dok sekalian penutup untuk bahasan kita hari ini nih. Gimana ada sesuatu yang mau disampaikan atau solusi ataupun alternatif lain untuk Ya, pencegahan ini? ya Bu Caca. Jadi menurut saya yang paling penting adalah keteladanan dari pimpinan itu sendiri. Jadi kalau pimpinan adaptif dan profesional, maka ASN di bawahnya pasti akan mengikuti gitu. Gitu Bu Oke, Caca. baik, terima kasih Dokter Giska itu menurut saya juga sangat penting sekali ya karena mau gimana pun juga itu leadership itu tetap penting ya Bapak Ibu ya. Mau gimana juga yang bagus itu pasti harus ditunjukkan dari atas juga harus bagus juga gitu kan. Kalau misalnya yang di bawahnya aja yang bagus itu namanya autopilot ya Bapak Ibu. Kerja sendiri-sendiri ya gitu ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas insight yang telah diberikan pada podcast kita hari ini. Dari diskusi ini kita sudah belajar ya bahwa smart governance itu bukan di kampus ya terutama, itu bukan sekedar konsep gitu kan, tapi sudah dan juga sedang berjalan ya. Tantangannya adalah memastikan bahwa good practice dari governance ini diperluas dan juga bad practice itu tidak menjadi budaya. Dan tentu saja saya rasa harapan kita semua adalah ini tidak hanya di kampus, tapi di setiap sektor di masyarakat ini juga berjalannya good practice ya Bapak Ibu ya, dan menunjang untuk smart governance. Oke, terima kasih untuk para narasumber dan juga Sobat Kampus yang sudah menyimak podcast kita hari ini. Terima kasih Dokter Giska, Pak Franky, Pak Avandi ya. Terima kasih atas kontribusinya pada podcast kita hari ini. Saya Caca, saya pamit. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Smart ASN, Smart Campus, dan Smart Government. Terima kasih. Terima kasih Bu Caca.